Saya mahasiswa Prodi PGSD semester 5 di Universitas Evarina. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Gerakan Literasi Sekolah. Buku ini ditulis oleh Mahmud dan Fauzia Rusmaladewi. Diterbitkan pada tahun 2024 oleh Yayasan Darul Falah. Buku ini berjumlah 145 halaman dan sudah dilengkapi dengan ISBN. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab yang pertama pada buku ini yaitu pendahuluan. Adapun yang dibahas pada bab pertama yaitu yang pertama, latar belakang. Poin ini membahas konteks dan alasan pentingnya literasi dalam pengembangan individu dan masyarakat. Penjelasan mencakup tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan literasi, terutama di era digital, serta dampak positif literasi terhadap kualitas hidup dan pendidikan. Latar belakang ini menjadi dasar untuk mendorong gerakan literasi di lingkungan sekolah sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Poin kedua yaitu pentingnya literasi dalam pengembangan individu dan masyarakat. Poin ini membahas peran krusial literasi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan ekonomi individu serta masyarakat. Poin yang ketiga yaitu tantangan literasi di era digital. Poin ini membahas berbagai kesulitan yang dihadapi dalam meningkatkan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan utama meliputi kesenjangan akses terhadap sumber daya digital, literasi digital yang bervariasi antar generasi dan kelompok sosial, serta isu keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi. Poin yang keempat yaitu mendorong gerakan literasi di lingkungan sekolah. Poin ini membahas strategi dan pendekatan untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan membaca dan menulis, serta mengintegrasikan literasi dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Poin kelima yaitu panduan praktis untuk implementasi gerakan literasi sekolah. Poin ini membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menerapkan gerakan literasi sekolah. Hal ini mencakup pembentukan tim literasi, pengembangan kurikulum yang relevan, perlibatan orang tua, serta penyediaan pelatihan bagi guru. Selain itu, panduan ini juga menekankan pentingnya aktivitas praktis dan penilaian literasi untuk memastikan keberhasilan program literasi di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu bab 2, konsep dasar literasi. Nah, adapun yang dibahas pada bab 2 kali ini yaitu antara lain yang pertama, definisi literasi. Poin ini membahas berbagai pengertian literasi dari perspektif bahasa dan istilah. Hal ini mencakup pemahaman literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis, serta kemampuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi dalam konteks yang berbeda. Selain itu, definisi literasi juga mencakup berbagai jenis literasi, seperti literasi dini, literasi perpustakaan, dan literasi media yang menunjukkan kompleksitas dan perkembangan konsep literasi di era modern. Poin kedua pada bab ini yaitu literasi dalam konteks pendidikan. Poin ini membahas pentingnya literasi sebagai bagian integral dari proses pendidikan yang lebih luas. Ini mencakup dimensi-dimensi literasi yang meliputi kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan, serta pemahaman konten dan disiplin literasi dalam berbagai mata pelajaran. Selain itu, bab ini juga menyoroti tantangan dan kebutuhan literasi di era informasi, serta pentingnya mengintegrasikan literasi ke dalam kurikulum untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang semakin kompleks. Poin ketiga yaitu aspek-aspek literasi, membaca, menulis, berbicara, mendengarkan bentuk teks. Poin ini membahas 4 keterampilan literasi utama yang saling terkait. Ini mencakup aspek membaca yang meliputi pemahaman dan interpretasi teks, menulis yang mencakup ekspresi ide dan struktur tulisan,
berbicara yang menekankan komunikasi lisan dan menggunakan bahasa, serta mendengarkan yang fokus pada pemahaman informasi lisan dan makna implisit. Poin ini juga menyoroti pentingnya pengembangan keterampilan ini dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Poin keempat pada bab ini yaitu literasi multimodal dalam pemahaman terhadap berbagai bentuk teks. Poin ini membahas pendekatan literasi yang melibatkan penggunaan berbagai mode komunikasi, seperti teks tertulis, gambar, suara, dan video. Ini mencakup kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai media, menganalisis elemen visual dan audio visual, serta menafsirkan makna dalam konteks yang berbeda. Poin ini menekankan pentingnya literasi multimodal untuk meningkatkan pemahaman yang partisipasi individu dalam dunia informasi yang beragam dan terhubung. Poin kelima yaitu integrasi dalam berbagai mata pelajaran. Poin ini membahas pentingnya integrasi keterampilan literasi ke dalam semua mata pelajaran di kurikulum sekolah. Ini mencakup strategi untuk mengembangkan aktivitas literasi yang relevan dengan konten spesifik setiap mata pelajaran, seperti diskusi berbasis teks dan proyek literasi. Selain itu, bab ini menyoroti kolaborasi antar guru dan pelatihan untuk mendukung pengajaran yang efektif dalam mengembangkan keterampilan literasi siswa di seluruh disiplin ilmu. Selanjutnya yaitu bab 3, manfaat gerakan literasi sekolah. Adapun yang dibahas pada bab 3 kali ini yaitu yang pertama, peningkatan kemampuan akademis. Poin ini membahas bagaimana gerakan literasi sekolah berkontribusi terhadap peningkatan prestasi akademis siswa. Ini mencakup manfaat literasi dalam memperkuat pemahaman materi pelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan komunikasi serta argumentasi. Poin ini juga menekankan bahwa siswa dengan kemampuan literasi yang baik cenderung mencapai hasil akademis yang lebih tinggi dan lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Poin kedua pada bab ini yaitu hubungan antara literasi dengan prestasi belajar. Poin ini membahas keterkaitan erat antara kemampuan literasi dan pencapaian akademis siswa. Ini mencakup bagaimana literasi, terutama dalam membaca dan menulis, memberikan kontribusi signifikan terhadap prestasi belajar di berbagai mata pelajaran. Selain itu, poin ini menyoroti bahwa kegiatan literasi yang beragam dapat meningkatkan kemampuan siswa dan mendukung pencapaian akademis yang lebih baik secara keseluruhan. Poin ketiga pada bab ini yaitu literasi sebagai landasan untuk mata pelajaran. Poin ini membahas literasi sebagai dasar penting untuk memahami dan mengolah informasi dalam berbagai disiplin ilmu. Ini mencakup bagaimana keterampilan literasi seperti membaca dan menulis diperlukan untuk mengakses dan memahami materi pelajaran yang kompleks di bidang seperti sejarah, sains, dan matematika. Poin ini juga menekankan bahwa pengembangan literasi yang kuat dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar dan berprestasi di semua mata pelajaran. Poin keempat yaitu pengembangan keterampilan hidup. Poin ini membahas bagaimana literasi berkontribusi pada pengembangan keterampilan hidup yang esensial bagi individu. Ini mencakup kemampuan berkomunikasi, pemecahan, kemandirian, dan memanajemen waktu yang diperoleh melalui literasi, yang membantu individu menghadapi tantangan sehari-hari. Poin ini juga menyoroti pentingnya literasi dalam membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Poin kelima yaitu kemampuan berpikir kritis dan analisis. Poin ini membahas pentingnya literasi dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa. Ini mencakup bagaimana proses membaca dan menulis membantu siswa menganalisis informasi, menyebarkan argumen, dan menarik kesimpulan yang logis. Poin ini juga menekankan bahwa kemampuan berpikir kritis yang baik sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif dan pemecahan masalah dalam berbagai aspek kehidupan. Poin keenam pada bab ini yaitu kemampuan komunikasi yang efektif. Poin ini membahas pentingnya keterampilan komunikasi dalam konteks literasi dan pendidikan.
Ini mencakup aspek-aspek seperti kemampuan berbicara, mendengarkan, dan menyampaikan ide dengan jelas, serta menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan audiens dan konteks. Poin ini juga menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci membangun hubungan sosial yang baik dan mencapai keberhasilan akademis serta profesional. Selanjutnya yaitu bab 4, langkah-langkah implementasi gerakan literasi sekolah. Adapun yang dibahas pada bab 4 kali ini yaitu yang pertama, pembentukan tim literasi. Poin ini membahas tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk membentuk tim literasi di sekolah, meliputi identifikasi tujuan dan sasaran tim, pemilihan anggota dari berbagai disiplin ilmu, serta penunjukan koordinator literasi yang bertanggung jawab untuk memimpin kegiatan. Poin ini juga mengumumkan pentingnya kolaborasi antar anggota tim untuk menciptakan budaya literasi yang positif dan mendukung lingkungan sekolah. Poin kedua pada bab ini yaitu peran dan tanggung jawab anggota tim literasi. Poin ini membahas berbagai tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota tim literasi di sekolah. Ini mencakup pengembangan program literasi, pelatihan guru, pengumpulan data, dan evaluasi data, serta pengembangan rencana kerja untuk mencapai tujuan literasi. Poin ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pihak terkait, seperti orang tua untuk mendukung inisiatif literasi di sekolah. Poin ketiga pada bab ini yaitu kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Poin ini membahas pentingnya kerjasama antara pihak ketiga dalam mendukung gerakan literasi di sekolah. Hal ini mencakup strategi untuk melibatkan orang tua dalam kegiatan literasi, pertemuan rutin untuk berbagai informasi, serta peran siswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan literasi. Poin ini menekankan bahwa kolaborasi yang efektif dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan keterampilan literasi siswa. Poin keempat pada bab ini yaitu menyusun kurikulum literasi sekolah. Poin ini membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk merancang kurikulum literasi yang efektif di sekolah. Hal ini mencakup analisis kebutuhan literasi, penetapan tujuan literasi yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain, serta pengembangan program pembelajaran yang melibatkan semua pihak terkait. Poin ini juga menekankan pentingnya penilaian literasi dan pelatihan guru untuk memastikan implementasi kurikulum yang sukses. Poin kelima pada bab ini yaitu integrasi literasi dalam kurikulum sekolah. Poin ini membahas pentingnya menghubungkan keterampilan literasi ke dalam semua mata pelajaran dan aspek pembelajaran. Ini mencakup strategi untuk mengidentifikasi cara mengintegrasikan literasi dalam pengajaran sehari-hari, serta kolaborasi antar guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik. Poin ini juga menyoroti perlunya penilaian literasi yang terpadu dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung integrasi tersebut. Poin keenam pada bab ini yaitu pengembangan bahan ajar yang mendukung literasi. Poin ini membahas langkah-langkah untuk merancang bahan ajar yang efektif dalam meningkatkan keterampilan literasi siswa. Meliputi identifikasi tujuan literasi, analisis audiens, pemilihan topik yang menarik, serta penyesuaian tingkatan kesulitan bahan ajar. Poin ini juga menekankan pentingnya umpan balik dari rekan guru dan ahli literasi untuk perbaikan bahan ajar yang dikembangkan. Poin ketujuh pada bab ini yaitu strategi implementasi gerakan literasi sekolah. Poin ini membahas berbagai pendekatan dan metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan gerakan literasi di sekolah. Kegiatan tersebut meliputi membaca Al-Quran, pembiasaan membaca, dan pengembangan program literasi yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. Poin ke-8 yaitu macam-macam kegiatan ekstrakurikuler literasi. Poin ini membahas berbagai jenis kegiatan yang dapat diadakan di luar jam pelajaran untuk mendukung pengembangan keterampilan literasi siswa, meliputi klub membaca, diskusi buku, kunjungan perpustakaan, pelatihan jurnalistik, dan lomba menulis.
Poin ini menekankan bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini dapat meningkatkan minat baca dan keterlibatan siswa dalam literasi secara kreatif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu bab 5. Tantangan dan solusi dalam gerakan literasi sekolah. Adapun yang dibahas pada bab 5 antara lain yang pertama, tantangan umum dan solusi gerakan literasi sekolah. Poin ini membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan gerakan literasi di sekolah, seperti kurangnya sumber daya, keterbatasan akses teknologi, dan rendahnya partisipasi siswa. Selain itu, poin ini juga menawarkan solusi praktis untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti pengembangan kurikulum yang menarik, penyediaan akses teknologi, dan melibatkan siswa dalam pemilihan materi bacaan. Penekanan pada evaluasi keberlanjutan juga menjadi bagian penting untuk memastikan keberhasilan program literasi. Poin kedua yaitu pemanfaatan teknologi dalam literasi. Poin ini membahas bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung dan meningkatkan keterampilan literasi siswa. Ini mencakup menggunakan aplikasi pembelajaran, platform e-book, dan sumber daya online yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Poin ini juga mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi seperti keterbatasan akses dan kemampuan teknologi, serta solusi untuk mengatasi masalah tersebut melalui pelatihan dan pemilihan platform yang aman. Poin ketiga yaitu program motivasi dan apresiasi literasi. Poin ini membahas inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam kegiatan literasi. Hal ini mencakup strategi untuk membuat literasi program menjadi lebih menarik, seperti kompetisi, penghargaan, dan kegiatan yang melibatkan siswa dalam perencanaan. Poin ini juga mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi, seperti kurangnya minat, dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut melalui pendekatan yang relevan dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu bab 6. Evaluasi dan pemantauan program literasi. Adapun yang dibahas pada bab ini antara lain yang pertama, sistem evaluasi literasi. Poin ini membahas rangkaian proses dan alat untuk mengukur, menilai, dan memahami tingkat literasi individu atau kelompok. Ini mencakup penetapan tujuan evaluasi, pemilihan indikator dan kriteria, serta pengembangan instrumen evaluasi yang sesuai. Poin ini juga menekankan pentingnya analisis data dan umpan balik untuk meningkatkan literasi program secara efektif. Poin kedua yaitu uji kompetensi literasi. Nah, poin ini membahas evaluasi yang dirancang untuk mengukur tingkat kemampuan literasi individu dalam membaca, menulis, dan memahami informasi. Ini mencakup langkah-langkah yang merancang dan melaksanakan uji kompetensi, seperti penetapan tujuan, soal pengembangan, dan memastikan validitas serta reliabilitas instrumen. Poin ini juga menyoroti pentingnya pelaksanaan uji yang adil dan pengumpulan data untuk menilai hasil dan perkembangan keterampilan literasi. Poin ketiga yaitu monitoring partisipasi siswa dan guru. Poin ini membahas pentingnya monitoring partisipasi siswa dan guru dalam program literasi sekolah untuk memastikan efektivitas kegiatan literasi. Langkah-langkah yang diuraikan meliputi pengembangan indikator partisipasi, sistem pencatatan dan pelaporan, serta analisis data untuk mengidentifikasi tren. Poin keempat yaitu umpan balik dari orang tua dan stakeholders. Poin ini membahas pentingnya umpan balik dari orang tua dan stakeholders dalam program literasi sekolah untuk memastikan keberhasilan dan relevansi program. Berbagai metode pengumpulan umpan balik diuraikan, termasuk survei, forum diskusi, dan komunikasi terbuka yang memungkinkan orang tua dan stakeholders untuk berbagi pengalaman dan saran. Selanjutnya yaitu bab 7, sekolah literasi. Adapun yang dibahas dari bab 7 ini antara lain yang pertama, ciri-ciri sekolah literasi. Poin ini membahas ciri-ciri sekolah literasi yang mencakup visi literasi, penerapan metode pembelajaran yang mendukung literasi, serta pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa.
Sekolah literasi juga ditandai dengan adanya penilaian literasi yang lebih tinggi dari sekedar penilaian dasar, serta keterlibatan aktif dari seluruh warga sekolah, termasuk guru, staf, dan orang tua. Poin kedua yaitu membangun sekolah literasi. Poin ini membahas langkah-langkah dalam membangun sekolah literasi yang mencakup modal dasar seperti keberadaan guru, kepemimpinan kepala sekolah, program sekolah, sarana dan prasarana, serta dukungan sosial budaya masyarakat. Ditekankan bahwa program pembelajaran harus memiliki visi yang jelas dan diimplementasikan secara kritis dan autentik. Selain itu, pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung budaya literasi di sekolah juga diuraikan. Ketiga yaitu prinsip-prinsip literasi sekolah. Poin ini membahas prinsip-prinsip literasi sekolah yang mencakup pengembangan literasi yang berkeseimbangan, terintegrasi, melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip ini menekankan pentingnya kegiatan literasi yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa dan penggunaan bahan ajar yang menarik bagi mereka. Selain itu, terdapat penekanan pada kolaborasi antar mata pelajaran dan penyediaan sumber daya literasi yang memadai. Poin keempat yaitu keterampilan pokok guru literasi. Poin ini membahas keterampilan pokok yang harus dimiliki oleh guru literasi untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan mengajar yang inovatif, membangun hubungan positif dengan siswa, serta mengintegrasikan literasi dalam berbagai mata pelajaran. Selain itu, guru juga perlu memiliki keterampilan dalam memotivasi siswa dan mengembangkan kegiatan literasi yang relevan dengan konteks kehidupan mereka. Poin kelima yaitu tahap pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Poin ini membahas langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan program literasi di sekolah. Terdapat 3 tahap utama. Yang pertama, pembiasaan, kedua, pengembangan, dan yang ketiga, pembelajaran. Yang masing-masing memiliki kegiatan spesifik untuk menumbuhkan minat baca dan meningkatkan kemampuan literasi siswa. Poin keenam yaitu strategi membangun budaya literasi sekolah. Poin ini membahas berbagai pendekatan untuk menciptakan lingkungan literasi yang positif di sekolah. Strategi tersebut meliputi pengkondisian lingkungan fisik yang ramah literasi, pembangunan interaksi sosial yang literat, dan penyediaan sumber daya akademik yang mendukung. Selain itu, pentingnya melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam upaya membangun budaya literasi yang keberkelanjutan juga ditekankan. Ketujuh, yaitu pelibatan publik dalam literasi sekolah. Poin ini membahas pentingnya partisipasi berbagai pihak, seperti orang tua, alumni, dan komunitas, dalam mendukung program literasi di sekolah. Pelibatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya dan sarana literasi, serta memberikan contoh teladan bagi siswa. Selain itu, keterlibatan publik diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan dan efektivitas program literasi di lingkungan sekolah. Poin ke-8 yaitu studi kasus program gerakan literasi sekolah. Poin ini membahas analisis mendalam tentang implementasi program literasi di sekolah tertentu. Studi ini mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sekolah yang melek literasi, serta melibatkan rekomendasi untuk perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya kolaborasi antar guru, siswa, dan masyarakat dalam mencapai tujuan literasi yang diinginkan. Adapun yang saya sukai dari buku ini yaitu pertama, pendekatan kolaboratif. Buku ini menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam menciptakan budaya literasi yang kuat. Yang kedua yaitu inspirasi dan motivasi. Buku ini mengajak pembaca untuk merenung tentang makna sejati literasi dan memberikan inspirasi untuk membangun generasi yang cerdas dan kritis. Ketika membaca buku ini, saya merasakan inspirasi dan motivasi untuk lebih memahami dan mengimplementasikan literasi dalam pendidikan. Buku ini juga memberikan rasa optimisme tentang potensi siswa untuk berkembang melalui kegiatan membaca dan menulis yang menyenangkan.
Selain itu, saya merasakan pentingnya kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua dalam menciptakan budaya literasi yang kuat di lingkungan sekolah. Adapun pesan moral yang ingin disampaikan penulis dari buku ini adalah pentingnya kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam menciptakan budaya literasi yang kuat di lingkungan sekolah. Penulis menekankan bahwa literasi bukan hanya tanggung jawab guru, tetapi juga melibatkan siswa, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Selain itu, buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa literasi adalah kunci untuk membentuk generasi yang cerdas dan kritis, yang mampu menghadapi tantangan di masa depan. Buku ini sangat cocok dibaca untuk guru, pendidik, dan pengelola sekolah yang ingin meningkatkan program literasi di lingkungan pendidikan. Selain itu, orang tua dan siswa juga dapat mengambil manfaat dari wawasan yang diberikan untuk mendukung pengembangan keterampilan literasi. Buku ini sangat informatif dan relevan, memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya literasi dalam pendidikan. Struktur yang jelas dan sistematis memudahkan pembaca untuk memahami tantangan serta strategi dalam mendorong gerakan literasi di sekolah. Selain itu, pendekatan praktis dan kolaboratif yang diusulkan dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan budaya literasi di lingkungan pendidikan. Adapun kesimpulan dari review buku yang saya lakukan yaitu buku Gerakan Literasi Sekolah menekankan pentingnya literasi dalam pendidikan untuk membentuk generasi yang mampu membaca dan menulis dengan baik. Melalui interaksi antara peserta didik dan guru, serta diskusi tentang buku, diharapkan peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif. Buku ini juga mendorong keterkaitan antara membaca dengan diri sendiri dan lingkungan, serta mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi. Yuk, tingkatkan literasi di Indonesia! Sekian review buku yang saya lakukan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.